2 dekade setelah kejatuhan Saddam, warga Irak masih dihantui kasus-kasus penghilangan paksa, ketika pertama kali mendengar bahwa pasukan Amerika Serikat telah menggulingkan Saddam Hussein. Seorang insinyur Irak, Hazem Mohammed, mengira bahwa ia akhirnya dapat menemukan saudaranya, yang ditembak mati dan dibuang ke sebuah kuburan massal setelah pemberontakan yang gagal melawan pemerintahan Saddam pada tahun 1991. Bukan hanya harapan Mohammed yang muncul setelah invasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada bulan Maret 2003. Kerabat dari puluhan ribu orang yang terbunuh atau hilang di bawah diktator tersebut percaya bahwa mereka akan segera mengetahui nasib orang-orang yang mereka cintai yang hilang. 20 tahun kemudian, Mohammed, yang terkena 2 peluru namun selamat dari pembunuhan massal yang menewaskan saudaranya, dan banyak warga Irak lainnya masih menunggu jawaban. Puluhan kuburan massal ditemukan, menjadi bukti kekejaman yang dilakukan di bawah pemerintahan Partai Ba'ath Saddam. Namun, upaya untuk mengidentifikasi korban-korban pembunuhan bersejarah ini berjalan lambat dan parsial dalam kekacauan dan konflik yang melanda Irak dalam 2 dekade terakhir. Ketika saya melihat bagaimana kuburan massal dibuka, secara acak, saya memutuskan untuk merahasiakan lokasi kuburan sampai ada keadaan yang lebih kuat, kata Mohammed. Ketika penggalian berlarut-larut, lebih banyak kekejaman dilakukan dalam konflik sektarian dan, di tengah naik turunnya kelompok-kelompok bersenjata, seperti militan Al-Qaeda dan Daesh, serta milisi Syiah. Saat ini, Irak memiliki salah satu jumlah orang hilang tertinggi di dunia, menurut Komite Palang Merah Internasional, yang mengatakan bahwa perkiraan jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Butuh waktu 10 tahun sebelum Mohammed memimpin tim ahli ke lokasi di mana dia, saudara laki-lakinya dan yang lainnya ditangkap ketika pasukan Saddam menumpas pemberontakan yang didominasi oleh kaum Syiah pada akhir Perang Teluk 1991. Pada saat itu, mereka dipaksa berlutut di samping parit-parit yang digali di pinggiran kota Najaf, Irak Selatan, dan ditembak. Puluhan ribu warga Irak dibunuh oleh pasukan Saddam selama masa pemerintahannya. Sisa-sisa 46 orang digali dari situs tersebut, yang sekarang dikelilingi oleh pertanian, tetapi saudara laki-laki Mohammed tidak pernah ditemukan. Dia yakin masih banyak jenazah yang belum ditemukan, sebuah negara yang tidak berurusan dengan masa lalunya tidak akan mampu menghadapi masa kini atau masa depannya, katanya. Pada saat yang sama, saya terkadang memaafkan pemerintah. Mereka memiliki begitu banyak korban yang harus mereka tangani. Kemajuan yang menyakitkan. Menurut Martyrs Foundation, sebuah badan pemerintah yang terlibat dalam mengidentifikasi korban dan memberikan kompensasi kepada keluarga mereka, lebih dari 260 kuburan massal telah digali sejauh ini, dan puluhan lainnya masih ditutup. Namun, sumber daya yang ada terbatas untuk tugas sebesar itu. Di sebuah bagian di Kementerian Kesehatan di Baghdad, sebuah tim yang terdiri dari sekitar 100 orang memproses sisa-sisa dari kuburan massal, satu persatu. Kepala Departemen, Yasmin Siddiq, mengatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi dan mencocokkan sampel DNA sekitar 2.000 orang, dari sekitar 4.500 jenazah yang digali. Di rak-rak di ruang penyimpanannya terdapat sisa-sisa korban dari Perang Iran-Irak tahun 1980 hingga 1988, tengkorak, peralatan makan, jam tangan, dan benda-benda lain yang dapat membantu mengidentifikasi para korban. Upaya forensik ini dilengkapi dengan para arsiparis yang mempelajari tumpukan dokumen dari Partai Ba'ath pimpinan Saddam, yang dibubarkan setelah penggulingannya, untuk mencari nama-nama korban yang belum teridentifikasi. Mehdi Ibrahim, seorang pejabat di Martyrs Foundation, mengatakan bahwa setiap minggu timnya mengidentifikasi sekitar 200 korban baru. Nama-nama tersebut dipublikasikan di media sosial. Sejauh ini, yayasan telah memproses sekitar setengah dari 1 juta dokumen yang dimilikinya, hanya sebagian kecil dari arsip Irak yang tersebar. Sebagian besar dokumen era Partai Ba'ath dipegang oleh pemerintah, sementara yang lainnya dihancurkan setelah invasi.
Beberapa kekejaman lebih cepat diperiksa daripada yang lain, menurut Siddiq. Pembantaian yang dilakukan oleh militan ISIS, yang merebut sebagian besar wilayah Irak Utara pada tahun 2014 dan menguasainya selama 3 tahun yang penuh kekerasan, telah diprioritaskan. Tingkat identifikasi korban tertinggi dicapai untuk insiden yang dikenal sebagai pembantaian Camp Speicher oleh ISIS, penembakan massal terhadap anggota militer. Sebagian besar keluarga menyatakan anggota keluarga mereka yang hilang dan sebagian besar jenazah telah ditemukan, kata Siddiq. Yayasan Martir mengatakan bahwa pembunuhan tersebut mengakibatkan sekitar 2.000 orang menjadi martir, termasuk 1.200 orang yang terbunuh dan 757 orang yang masih hilang. Di Sinjar, di mana ISIS melakukan apa yang digambarkan oleh para penyelidik PBB sebagai genosida terhadap minoritas Yazidi Irak, sekitar 600 korban telah dikuburkan kembali, dengan sekitar 150 korban telah diidentifikasi. Penghilangan paksa lainnya masih belum ditemukan. Di Saklawiya, sebuah daerah pedesaan dekat kota Fallujah yang mayoritas penduduknya Sunni, para keluarga kehilangan harapan untuk mengetahui nasib lebih dari 600 orang yang ditangkap ketika wilayah itu direbut kembali dari ISIS oleh pasukan keamanan. Milisi Syiah yang ingin membalas dendam terhadap ISIS mengumpulkan warga Sunni dari kota Saklawiya. Menurut para saksi yang diwawancarai oleh Reuters pada tahun 2016, para pekerja PBB, pejabat Irak, dan Human Rights Watch, dari ruang tamunya di Saklawiya, yang hanya beralaskan karpet dan kasur tipis. Ikhlas Talal menangis sambil melihat-lihat foto-foto suaminya dan 13 kerabat laki-laki lainnya yang hilang pada awal Juni 2016. Kami bukan prioritas. Talal tidak mau menyebutkan nama para pria berseragam yang membawa mereka pergi, karena takut akan pembalasan. Tapi dia dan perempuan lain dari lingkungannya telah mencari suami, ayah, dan anak laki-laki mereka selama bertahun-tahun, berkeliling Irak dan menghubungi penjara dan rumah sakit, semuanya sia-sia. Pemerintah Irak harus mengambil semua langkah untuk menemukan mereka yang hilang dan meminta pertanggungjawaban para pelaku, kata Ahmad Bencemsi dari Human Rights Watch. Yayasan Martir dan Kementerian Dalam Negeri Irak tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar atas kasus Saklawiya. Abdul Karim Al-Yasiri, Komandan Pasukan Mobilisasi Populer, PMF, setempat yang saat ini bermarkas di dekat Saklawiya, menyangkal bahwa PMF memiliki peran dalam hilangnya orang-orang dari daerah tersebut dalam perang melawan ISIS. Tuduhan ini tidak berdasar dan dipolitisasi untuk mencoreng pasukan kami dan kami menolaknya, katanya. Seraya menambahkan bahwa ia yakin ISIS berada di balik penghilangan tersebut. Talal berusaha agar suaminya secara resmi diakui sebagai martir sehingga ia dapat mengklaim uang pensiun bulanan sebesar $850. Kami bukan prioritas, katanya, dikelilingi oleh setengah lusin anak yang hampir tidak bisa ia beri makan dengan bantuan LSM lokal dan pertanian skala kecil. Pertanyaan-pertanyaan tetap ada bahkan untuk insiden-insiden yang dilaporkan dengan lebih baik. Majid Mohammed terakhir kali berbicara dengan putranya, seorang petugas medis tempur, pada bulan Juni 2014 sebelum pembantaian di Camp Speicher. Namanya tidak termasuk di antara ratusan korban yang diidentifikasi oleh tim Siddiq, dan Mohammed masih belum diketahui keberadaannya. Istrinya, Nadia Jassim, mengatakan bahwa pemerintah yang berganti-ganti telah gagal menangani kasus penghilangan paksa. Semua ibu di Irak merasa hancur karena putra-putra mereka hilang, katanya. Dengan semua waktu yang telah berlalu sejak tahun 2003, kita seharusnya sudah menemukan solusinya. Mengapa masih ada orang yang hilang?